Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Hikmah dengan NIM 2059102. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal kaji ulang skedul anggaran pada buku Garrison halaman 408. Pada soal kaji ulang skedul anggaran ini terdapat soal yaitu minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua yang akan datang dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Diketahui pada poin A, produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah seperti yang terdapat di dalam tabel berikut ini. Semua penjualan adalah kredit. Anggaran penjualan per unit pada kuartal tahun kedua yang pertama ada 40.000, yang kedua 60.000, yang ketiga 100.000, yang keempat 50.000. Dan diketahui juga kuartal tahun ketiga yang pertama 70.000 dan yang kedua 80.000. Pada poin B, diketahui penjualan ditagih dengan pola 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. Pada poin C diketahui perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Selanjutnya, diketahui poin D dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Dan yang poin E, diketahui biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya hutang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Pada soal skedul anggaran ini, kita diminta untuk menyusun anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Jawaban dari soal kaji ulang skedul anggaran ini, yang pertama kita mencari anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Pada kuartal tahun kedua, pada anggaran penjualan ini terdapat komponen anggaran penjualan per unit, harga jual per unit, dan total penjualan. Anggaran penjualan per unit ini sudah kita dapatkan pada informasi soal seperti tabel di atas tadi. Sedangkan harga jual per unit ini kita dapatkan dari informasi pada poin A, yaitu produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Maka masing-masing poin 1, 2, 3, dan 4 pada kuartal tahun kedua ini kita kalikan dengan $8. Maka didapatkan total penjualan kuartal tahun 2 yang pertama yaitu sebesar 320.000, yang kedua 60.000 dikali 8,
yaitu sebesar 480.000. Yang ketiga 100.000 dikali 8 sebesar 800.000. Dan yang keempat 50.000 dikali 8 sebesar 400.000 dolar. 250.000 ini kita dapatkan dari penjumlahan dari kuartal tahun 2 yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan total penjualan kuartal tahun kedua kita dapatkan sebesar 2 juta dolar. Dari anggaran penjualan tadi, maka kita dapat menyusun skedul perkiraan penerimaan kas yang dapat kita lihat sebagai berikut. Komponen yang terdapat dalam skedul perkiraan penerimaan kas yang pertama yaitu ada piutang usaha, saldo awal. Pada tahun pertama, kuartal tahun 2 yang pertama yaitu sebesar 65.000. Ini sudah diketahui di dalam soal pada poin B, yaitu perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar 65.000. Selanjutnya komponennya yaitu ada penjualan pada kuartal pertama, penjualan kuartal kedua, penjualan kuartal ketiga, dan penjualan kuartal keempat. Penjualan kuartal pertama 240.000 kita dapatkan dari 320.000 hasil dari anggaran penjualan pertama dikalikan dengan 75%, maka didapatkan 240.000. Selanjutnya yang kedua, 320.000 dikalikan dengan 25%, didapatkan 80.000. Begitu juga selanjutnya penjualan kuartal kedua, yaitu 480.000, dikalikan dengan 75%, didapatkan 360.000. Dan 480.000 dikali 25% didapatkan hasil 120.000. Begitu juga dengan penjualan kuartal ketiga dan keempat. Maka total penerimaan kas dapat kita lihat secara vertikal dan horizontal seperti ini. Total penerimaan kas kuartal tahun 2 yang pertama yaitu sebesar 305.000 dolar. Yang kedua 440.000 dolar, yang ketiga 720.000 dolar, dan yang keempat sebesar 500.000 dolar. Maka dapat kita hitung total dari penerimaan kas kuartal tahun kedua yaitu sebesar 1.965.000 dolar. Jawaban dari soal nomor 2, soal kaji ulang skedul anggaran, berdasarkan anggaran penjualan dalam unit yang sudah kita lihat tadi, maka kita dapat membuat anggaran produksi yang disusun sebagai berikut. Yang pertama, pada komponen pertamanya ada anggaran penjualan per unit. Kuartal tahun kedua dan kuartal tahun ketiga ini sudah kita ketahui di dalam soal tadi informasinya. Sedangkan yang 250.000 ini kita dapatkan dari jumlah kuartal tahun kedua. 40.000 ditambah 60.000 ditambah 100.000 ditambah 50.000, maka didapatkan 250.000. Persediaan akhir yang diinginkan 18.000 kita dapatkan dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya. Jadi 18.000 ini kita dapatkan dari 60.000 dikali 30%, maka dapatlah persediaan akhir yang diinginkan sebesar 18.000. Begitu juga yang kedua. Kita dapatkan dari 100.000 dikali 30%, maka didapatkan hasil 30.000. Begitu selanjutnya. Maka total kebutuhan ini kita dapatkan dari pengurangan dari anggaran penjualan dikurangi dengan persediaan akhir yang diinginkan. Total kebutuhan ini kita dapatkan dari penjumlahan anggaran penjualan
ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. 40.000 ditambah 18.000 didapatkan 58.000. Yang kedua, 90.000 didapatkan dari 60.000 ditambah 30.000. Yang ketiga, 100.000 ditambah 15.000 dapatkan hasil 115.000. Yang keempat, 50.000 ditambah 21.000 dapat hasil 71.000. Dan jumlah total kebutuhan kuartal tahun 2, 250.000 ditambah 21.000 didapatkan hasil 271.000. Dan kuartal tahun 3 yang pertama yaitu sebesar 70.000 ditambah 24.000 dan didapatkan hasil 94.000. Untuk persediaan awal barang jadi 12.000 ini kita dapatkan dari informasi yang diketahui oleh soal pada poin C. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Selanjutnya, yang 18.000 ini bisa kita lihat saja dari persediaan akhir yang diinginkan pada kuartal tahun 2 yang pertama, yaitu 18.000. Terus persediaan awal pada yang ketiga kita lihat dari persediaan akhir yang kedua 30.000 kita salin begitu selanjutnya. Dan produksi yang dibutuhkan ini kita dapatkan dari pengurangan total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. 58.000 dikurang 12.000 didapatkan produksi yang dibutuhkan pada kuartal tahun 2 yang pertama yaitu sebesar 46.000, yang kedua sebesar 72.000, yang ketiga sebesar 85.000, yang keempat sebesar 56.000. Dan untuk produksi yang dibutuhkan pada kuartal tahun kedua totalnya yaitu sebesar 259.000 dan untuk kuartal tahun 3 yang pertama yaitu sebesar 73.000. Selanjutnya untuk soal nomor 3, berdasarkan anggaran produksi, maka bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Komponen pertama yaitu produksi yang diperlukan per unit, 46.000. Ini kita dapatkan dari anggaran produksi sebelumnya, yaitu produk yang dibutuhkan. Maka kita salin ke sini, ke produksi yang diperlukan pada kuartal tahun 2. Yang pertama yaitu 46.000, yang kedua 72.000, yang ketiga 85.000, yang keempat 56.000. Dan total kuartal tahun 2 yaitu 259.000. Untuk kuartal tahun 2 yang pertama yaitu 73.000. Selanjutnya, komponen berikutnya yaitu bahan baku yang diperlukan per unit. Kita kalikan dengan 5, ini sudah diinformasikan di dalam soal pada poin D yang diketahui sebagai berikut, yaitu dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Maka tiap-tiap produksi yang diperlukan ini kita kalikan dengan 5 pon bahan baku. Maka didapatkan kebutuhan produksi yang pertama 46.000 dikali 5 sebesar 230.000. Yang kedua 72.000 dikali 5 sebesar 360.000. Yang ketiga 85.000 dikali 5 didapatkan kebutuhan produksinya sebesar 425.000. Yang keempat 56.000 dikali 5 didapatkan kebutuhan produksi sebesar 280.000. Dan untuk total kuartal tahun kedua yaitu 259.000 dikali 5 didapatkan kebutuhan produksi sebesar 1.295.000. Untuk kuartal tahun 2 yang pertama 73.000 dikali 5 didapatkan
kebutuhan produksi sebesar 365.000. Selanjutnya, persediaan awal bahan baku. Ini kita dapatkan dari 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya dalam PON. Dan total kebutuhan kita dapatkan dari kebutuhan produksi dijumlahkan dengan persediaan awal bahan baku. 230.000 dikurang 36.000, maka didapatkan 230.000 ditambah 36.000 dapatkan hasil 266.000. Selanjutnya yang kedua didapatkan total kebutuhannya 402.500. Yang ketiga 453.000. Yang keempat 316.500. Dan didapatkan jumlah total kebutuhan pada kuartal tahun kedua yaitu sebesar 1.331.500. Untuk persediaan awal bahan baku, kita dapatkan dari 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun kedua. Yang pertama yaitu 23.000 sudah diketahui di dalam soal pada poin bagian D, yang berbunyi pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Selanjutnya yang kedua 36.000 ini bisa juga kita dapatkan dari persediaan awal bahan baku yang pertama. Kita salin ke persediaan awal bahan baku yang kedua. Begitu guys selanjutnya. Maka didapatkan bahan baku yang akan dibeli yaitu hasil pengurangan dari total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Bahan baku yang akan dibeli pada kuartal tahun 2 yang pertama yaitu sebesar 243.000, yang kedua sebesar 366.500, yang ketiga 453.000 dikurang 42.500, didapatkan bahan baku yang akan dibeli sebesar 410.500. Yang keempat, bahan baku yang akan dibeli yaitu sebesar 288.500. Dan untuk kuartal tahun kedua secara keseluruhan yaitu 1.331.500 dikurangi dengan 23.000, maka didapatkan hasil bahan baku yang akan dibeli yaitu sebesar 1.308.500. Komponen selanjutnya yaitu ada biaya mentah per pon. Informasi ini sudah diketahui juga di dalam soal pada poin E yang berbunyi biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Maka setiap bahan baku yang akan dibeli kita kalikan dengan $0,80 dan didapatkan hasil biaya bahan mentah yang akan dibeli. Yang pertama 194.400, yang kedua 293.200, yang ketiga 328.400, dan biaya bahan mentah yang akan dibeli pada kuartal tahun 2 yang keempat yaitu sebesar 238.800. Untuk kuartal tahun 2, biaya bahan mentah yang akan dibeli secara keseluruhan yaitu sebesar $1.046.800. Berdasarkan pembelian bahan baku tadi, maka perkiraan pengeluaran kas dapat dihitung sebagai berikut. Komponen pertama dari anggaran perkiraan pengeluaran kas ada hutang usaha atau saldo awal yang sebesar 81.500 yang sudah diinformasikan di dalam soal pada poin E yang berbunyi
Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya hutang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Maka hutang usaha di sini kita catat pada yang pertama yaitu sebesar 81.500. Komponen selanjutnya yaitu ada pembelian kuartal pertama, pembelian kuartal kedua, pembelian kuartal ketiga, pembelian kuartal keempat, dan total pengeluaran kas. Untuk pembelian kuartal pertama ini kita dapatkan dari 194.400 dikali 60%, maka didapatkan hasil 116.400. Yang kedua ini kita dapatkan dari 194.400 dikali 40%. Untuk pembelian kuartal kedua, 293.200 dikali 60%, maka hasilnya 175.920. Yang ketiga, 293.200 dikali 40% didapatkan hasil 117.280. Untuk pembelian kuartal ketiga, 328.400 yang merupakan yang kita dapatkan dari pembelian bahan baku sebelumnya dikalikan dengan 60%. Maka 328.400 kali 60% dapat 197.040. Pada yang keempat, 328.400 dikali 40% didapatkan hasil 131.360. Pembelian pada kuartal keempat yaitu 230.600 dikali 60%, maka didapatkan hasil 130.480. Total pengeluaran kas kuartal tahun 2 yang pertama yaitu sebesar $198.140. Yang kedua 253.680. Yang ketiga 314.320. Yang keempat 269.840. Maka didapatkan total pengeluaran kas pada kuartal tahun 2 secara keseluruhan yaitu sebesar 1.035.980. Baiklah, sekian penjelasan tentang soal kaji ulang skedul anggaran dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.